Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, semua berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Serambi Podcast. Kali ini kita hadir dengan bincang-bincang pendidikan. Hari ini narasumber kita akan hadir dalam Serambi Podcast, Nita Juniarti, salah seorang pegiat yang peduli terhadap pendidikan, yang mendirikan sebuah pustaka mandiri di kampung halamannya di Susuh, Aceh Barat Daya. Jadi kita akan mencoba membedah apa sih yang dilakukan oleh Nita di kampung halamannya dengan kegiatan pustakanya. Kali ini kita mengangkat tema mencerdaskan anak bangsa tak kenal waktu. Mungkin itu adalah tema yang paling cocok untuk narasumber kita hari ini, Nita Juniarti. Karena ini berdasarkan track record Nita ke belakang, memang dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Saya ulas sedikit, sosok Nita. Ia adalah alumni saya tadi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Araniri tahun 2015. Selepas menyelesaikan pendidikannya di UIN, Nita bergabung dengan program Indonesia Mengajar pada tahun 2016-2017 di Banggai, Sulawesi Tengah. Jadi suatu kesempatan yang luar biasa. Saya rasa hampir semua mahasiswa di masa itu tentu punya cita-cita untuk bisa bergabung atau mengikuti Indonesia Mengajar. Termasuk saya sebenarnya agak punya impian, tapi ternyata Nita menjadi salah satu orang yang beruntung bisa bergabung dengan program tersebut dan mengabdi hampir 1 tahun lebih, hampir 2016-2017 di pedalaman Sulawesi Tengah, Banggai. Selepas dari Indonesia Mengajar, Nita kembali ke kampung halamannya mendirikan pustaka mandiri yang dinamakan Sigupai Mambaco. Jadi pustaka ini dikelola secara pribadi bersama, kemudian dibantu oleh sang adik, yang tujuannya ini untuk mengajak anak-anak di lingkungannya di kawasan Susuh, Abdia maupun sekitarnya untuk membaca. Di sini sudah bergabung Nita Juniarti. Selamat siang, Nita. Halo Bang, selamat siang. Apa kabar, Nita? Baik. Sekarang Baik, di Alhamdulillah. mana posisi Di Aceh Barat Daya, di Bang Pidi. di Blang PD? Oke. Nita, mungkin langsung saja. Tadi kita sudah bincang-bincang, saya sudah jelaskan tentang Nita yang selepas Indonesia Mengajar lalu mendirikan pustaka mandiri untuk anak-anak. Mungkin kita ulas balik ini, apa sih yang menjadi latar belakang Nita mendirikan pustaka ini, Sigupai Membaca ini? Awalnya itu sebenarnya karena ini ya, saya tuh sama keluarga punya beberapa koleksi buku, sekitar 400-an lah di awal-awal, tapi kan bukunya sesuai selera keluarga ya. Nah, rugi banget gitu bukunya cuma dibaca sama keluarga sendiri. Kemudian waktu tugas di Indonesia Mengajar di Banggai, itu ada sebuah komunitas namanya Punyala Banggai, kemudian Relawan Oke juga. Kalau Punyala Banggai ini isinya anak-anak muda yang mereka itu mengajak masyarakat untuk membaca, biasanya di sore minggu gitu, dan membuka rumah-rumah belajar di beberapa desa seperti itu. Nah, waktu itu saya berpikir
ketika tugas kan banyak hal yang kita lakukan ya di Banggai. Kenapa setelah jadi sarjana tapi belum melakukan apa-apa gitu di kampung sendiri gitu. Waktu kuliah juga aktif di Pusaka Ransel, terus ada beberapa organisasi. Tapi ketika di Abdia sendiri belum pernah bikin apa-apa, makanya dari itu dibuat ini Sigupai Membaca itu. Sebelumnya belum ada nama. Ketika awal-awal ada itu belum ada nama. Oh, belum ada nama. Hanya membuat jalan seperti itu saja ya. Jadi cuman buka lapak awalnya itu itu sebenarnya bulan Desember. Bulan Desember di Bukit Hijau kantor Bupati Aceh Barat Daya. Cuman modalnya motor, terus tikar, lalu buku-buku. Sudah seperti itu. Oh, ya ya. Ketika awal membuka itu bukunya kan katanya tadi buku keluarga. Itu paling dominan buku-buku apa sih kita? Itu kan berarti sesuai selera keluarga ya? Halo, Mita? Ya, Bang, bisa diulang? Kayaknya ya. Tadi keputus. Ketika pertama dibuka itu kan kata Nita tadi kan buku-bukunya masih koleksi keluarga ya gitu. Buku-buku apa sih paling dominan ketika itu yang dijajarkan gitu? Waktu itu sebenarnya buku-buku koleksi kami itu kan ada kayak kalau majalah itu kayak majalah Bobo, majalah anak-anak gitu, terus buku bacaan anak-anak yang masih punya lama sebenarnya, belum banyak yang full color karena itu kan dibelinya zaman-zaman saya dan adik-adik masih kecil-kecil ya gitu. Terus buku-buku sejarah, buku kuliah, buku-buku tentang perempuan, terus buku-buku Islami gitu. Itu sih awalnya. Oh. Jadi kalau saya tadi ada majalah Bobo. Jadi memang koleksi keluarganya ini sudah cukup lama ya, utuh gitu ya? Kebetulan ya, kami kalau misalnya ada kakak sepupu ya atau saudara-saudara yang biasanya kita dikasih buku lungsuran gitu loh. Nah, dikasih? Jadi, misalnya ada di keluarga besar itu sudah selesai membaca buku apa, terus nanti dikasih kayak gitu. Oh, akhirnya terkumpulnya di rumah Nita gitu ya, jadi arsip gitu ya? Dan kami malah kayak majalah Horizon itu ya, itu kan udah tahun 50-an, keluarnya 1950-an. Itu masih bagus karena memang hobinya itu mengumpulkan buku tapi merawat gitu. Cuman ketika membangun Sigupai Membaca ini kan kepikiran, ini buku lama-lama kok menguning, rusak, dan biasanya kan kita cuma baca 1-2 kali ya buku-buku itu. Kan alangkah lebih baiknya kalau misalnya buku-buku ini bisa diakses oleh orang lain seperti itu. Oh iya iya. Ya akhirnya dibuka untuk umum lah. Tadi katanya pertama di Bukit Hijau di kawasan Keterobati. Kemudian seiring perkembangan seperti apa sih berkembangnya Sigupai Membaca ini? Kemana-mana aja kemudian lingkupnya ini? Abis itu ketika di kantor bupati itu kayaknya kita cuman terbatas di jam pagi waktu itu ya. Dan melihat peminatnya rata-rata memang ini anak-anak SMP seperti itu. Belum bervariasi. Akhirnya kayak nanya-nanya ke teman-teman, di mana sih orang-orang Abdia itu biasa nongkrong. Kebetulan di Abdia kan belum ada RTH ya, ruang terbuka hijau, atau misalnya kayak di Banda Aceh itu ada Belang Padang. Di sini kan tidak ada yang seperti itu. Pernah juga dicoba di lapangan Persada, tapi yang ada cuma orang main bola kayak gitu. Itu kan terbatas. Akhirnya nemu di Ujung Serangga. Ujung Serangga itu biasanya kan ramai sekali orang nongkrong di sana. 7 Januari 2018 baru ke sana, dan disitulah ada namanya. Makanya kenapa tahun berdirinya itu 7 Januari 2018. Nah, setelah dari situ itu masih bentuknya motor,
masih dikira penjual buku, masih belum ramah lah ya. Terus April 2018 itu baru mencoba ke Manggeng, ke Ujung Manggeng, terus ke beberapa tempat lain yang ada tempat wisatanya kayak gitu, yang wisatanya pantai, misalnya kayak di irigasi kayak gitu, Desa Babahlung gitu. Oh, akhirnya memang ekspansi ya, tidak hanya di kawasan Susuh, kemudian juga ke tempat-tempat wisata lain. Ya, pernah kalau kan Abdia itu Manggeng sama Babarot ya. Kalau ke arah Babarot itu sudah ke Alupade seperti itu. Sejak dari 2018 sampai sekarang. Memang belum semua semua kecamatan sih, cuman udah beberapa gitu. Nah, kemudian di akhir 2018 mencoba buka di rumah. Makanya namanya TBM, Taman Baca Masyarakat. Jadi itu di rumah cuman ada rak buku, terus ditaruh buku, dikembangin alasnya, sudah seperti itu. Kemudian orang-orang sekitar Kampung Rawa ya datang ke situ. Nah, kalau sejauh ini bukan cuma orang Kampung Rawa saja yang datang, mungkin nanti ada orang Sangkalan, ada orang Kuta Tinggi gitu, yang udah tahu di mana si Gupai Mambaco, seperti itu. Oh. Kalau sekarang yang setelah dibuka di rumah ini siapa yang paling banyak istilah sasarannya ini sekarang paling banyak yang meminati dari kalangan umum masyarakat atau memang masih siswa-siswa sekolah gitu? Nah, kalau misalnya di rumah ini sebenarnya ada juga orang-orang tua ya yang mengakses, tapi yang paling banyak itu misalnya dalam sehari itu ada 15 pengunjung, itu kebanyakan tuh anak-anak SD, apalagi saat pandemi seperti ini. Rata-rata anak-anak SD itu kadang-kadang mereka belajar juga di sana, karena sekarang juga si Gupai Membaca membuat pendampingan belajar jarak jauh gitu. Kalau ada orang-orang yang Oh, di kesulitan tengah belajar kayak gitu. di tengah belajar tidak daring ini berarti kita bukan cuma membaca ya, mendampingi berarti anak-anak desa sekitar berarti ya. Nah, ya. Jadi Luar biasa, Nita. Sebenarnya bukan cuma membaca Bang, jadi di sana juga diajarin tentang literasi budaya. Kan literasi ada 6 tuh. Ya. Kita baru menyasar tulis, baca, hitung, kemudian literasi budaya. Nah, literasi budaya ini nanti anak-anak belajar tentang, sekarang baru tarian Liko Pulo sih, cuman proyeknya belum selesai karena itu kan agak lama ya. Itu bagi anak-anak yang berminat diajarin kayak gitu. Oke. Nita, ketika membuka pustaka berjalan ini kan berawal dari motor, apa sih tantangannya ketika itu paling berat ketika awal-awal memulai ini? Sempat kesulitan nggak ada? Pasti ada ya. Semua orang tuh punya kesulitan. Nah, dari kesulitan itulah yang akhirnya berpikir, kenapa sih saya membuat ini, untuk apa sih gitu ya. Jadi ketika di awal-awal itu masih kayak dikira penjual buku itu, terus belum diterima lah, kayak masih asing seperti itu. Kemudian kadang-kadang itu terkendala di pribadi sih, kayak aduh ngelapak ya hari ini, enggak ya, hujan kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kembali lagi, sebenarnya kita membuat ini untuk apa kayak gitu. Akhirnya semangat lagi, dan setiap tantangan itu bulan ketiga sih itu paling kayak berat sekali, karena orang-orang tuh pada nanya kan, kalau udah bulan ketiga itu sekitar 18 kali ngelapak itu pada nanya, ngapain sih mengerjakan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu ternyata mengusik kami secara pribadi. Kadang pun itu datang dari keluarga juga. Kalau bahasanya mah konnya apa itu nak do baguno ya kayak gitu kan. Kadang dari ibu, dari ayah gitu. Karena awalnya belum didukung ya. Tapi seiring waktu malah sekarang keluarga yang ikut terlibat. Jadi sebenarnya perubahan yang saya rasakan selama ada si Gupai Membaca ini lebih ke keluarga, lebih
keluarga tuh peduli. lebih aware gitu, lebih aware. Karena saya pernah bilang gini, saya ini bukan orang yang bisa mengabdi melalui hal-hal yang megah seperti itu. Tapi apa sih yang kita punya gitu, yang bisa kita lakukan untuk daerah ini kayak gitu. Saya bilang ke ibu saya sudah sarjana, punya kesempatan itu waktu kuliah juga Aceh Barat Daya beberapa kali ngasih saya beasiswa gitu. Tapi apa sih yang saya udah kasih ke Aceh Barat-Daya? Belum ada kayak gitu. Nah, ternyata hal ini juga yang membuat seluruh keluarga saya itu akhirnya sampai hari ini tuh ikut berpartisipasi. Tantangan lain, saya kan harus bekerja keluar daerah. Kebetulan setelah Indonesia mengajar, kesempatan kerja itu di luar gitu. Kebetulan untuk jurusan sejarah kebudayaan Islam itu agak susah ya nyari pekerjaan di sini gitu. Iya. Jadi kebanyakan kerjanya di luar. Kalau misalnya saya menjalankan sendiri si Gupai Membaco ini, kayaknya dari dulu udah mati kayak gitu. Cuma alhamdulillah karena dukungan dari keluarga sampai hari ini tuh si Gupai Membaco itu masih ada. Berarti ada satu perubahan keluarga yang paling ikut berperan. Itu salah satu yang istilahnya sebuah perubahan ya, dari dulu agak tidak mendukung sekarang menjadi paling berperan gitu berarti keluarga ya.